Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel IQ Saham, salam cuan buat kita semua. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan membahas info terbaru yang datang dari emiten Bank BJB ya guys ya, dengan kode saham BJBR. Nah, untuk BJBR ini kemarin kan ada informasi, ada berita mengenai dia akan melakukan right issue gitu guys ya. Jadi, di video sebelumnya pun kita tidak memasukkan Bank BJB ini ke dalam saham yang akan membagikan dividen dalam waktu dekat. Nah, jadi untuk Bank BJBR memang kita skip ya kemarin karena dia akan right issue gitu. Jadi kemungkinan besarnya tidak akan membagikan dividen. Nah, dari info terbaru ya, dari berita terbaru, Bank BJB ini akan membatalkan right issue ya sebesar 1,83 miliar saham yang tadinya itu akan dipakai untuk ekspansi kredit ya guys ya. Nah, di sini juga dibilangnya ini resmi telah membatalkan gitu ya right issue-nya. Nah, jadi untuk beritanya memang Bank BJB ini resmi membatalkan agenda penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau right issue sebanyak 1,83 miliar saham. Alasan utamanya karena perseroan telah mempertimbangkan perkembangan rasio permodalan terkini sehingga meyakini kondisi permodalan masih dapat menunjang ekspansi kredit ke depan. Nah, jika kita lihat dari EPS-nya sendiri, memang Bank BJB ini selalu naik ya dari tahun ke tahun untuk EPS-nya dan juga keuntungannya juga otomatis ya bertambah gitu setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2020 ya saat pandemi itu berlangsung, itu labanya masih tetap naik ya guys ya, EPS-nya juga masih bagus gitu. Dia bertumbuh dari tahun ke tahun. Jadi kemungkinan besarnya apakah Bank BJB ini akan membagikan dividen? Ya nanti ya kita tunggu RUPS-nya ya guys ya. Ada RUPS tahunan yang dijadwalkan pada 4 April 2023 nanti. Jadi kita akan membahas potensi yang dividen ya, potensi dividen dari BJB ini yang akan dibagikan jika memang hasil RUPS-nya ini jadi dalam membagikan dividen ya guys ya. Karena kan begini guys, ketika ada right issue, otomatis dividennya itu kemungkinan besarnya itu tidak akan dibagikan gitu. Jadi sangat kecil kemungkinannya dibagikan. Dan sebaliknya, ketika ada right issue-nya batal ya, right issue-nya batal seperti ini, ya otomatis kemungkinan besarnya akan membagikan dividen. Jadi kita akan melihat nanti potensi dividennya seperti apa. Jadi untuk yang pertama kita lihat IHSG dulu ya guys ya. Untuk IHSG kemarin memang ada penurunan yang sangat dalam ya guys ya, hampir 2%. Mungkin lebih ya, 2% lebih. Nah, jadi untuk hari ini ada sedikit pullback ya dari area 6643. Jadi terlihat memang dari volume juga transaksinya di sini sudah mulai hijau ya guys ya. Sudah ada transaksi pembelian yang lebih dominan daripada penjualan. Ini salah satunya memang panic selling ya guys ya dari para retail, dan memang biasanya itu mengamankan cash mereka gitu. Khawatir memang penurunannya masih akan terus berlanjut, tapi untuk hari ini kita melihat adanya pullback ya guys ya. Jadi untuk IHSG ini ada kemungkinan ya dia masih akan sideways saja ya guys ya di area MA50 dan MA20-nya gitu guys ya. Ini ada kemungkinan dia untuk naik. Jika melanjutkan penurunan, ya butuh isu yang lebih lagi daripada yang kemarin ya, sebenarnya seperti itu. Oke, kita akan langsung ke chartnya Bank BJB ya guys ya. Untuk Bank BJB untuk kemarin memang terlihat ya adanya big distribusi di sini ya, tapi secara rata-rata distribusinya ini masih kecil. Dan di sini ada broker ZP ya yang jualan, ada YU juga. Asingnya ada yang jualan ya, tapi di sini broker retail juga banyak yang beli ya guys ya. YP juga masih nampung barang gitu guys. Jadi untuk BJB memang kemarin secara bandarmologi ini ada distribusi ya, sedikit distribusi, dia mungkin turun beberapa persen. Untuk hari ini ya sama seperti IHSG terlihat adanya pullback ya guys ya. Dia di harga 1335. Apakah upside-nya ini cukup tinggi jika kita beli di harga saat ini ya? Menurut saya memang upside-nya ini masih lumayan tinggi ya, karena dia ada high di 1560 gitu guys ya. Jika memang pembagian dividen ini bisa mengacu atau memicu kenaikan harga saham, ya otomatis harganya ini akan naik. Untuk resist awal ini ada di area 1412 ya guys ya, 1412. Resistnya di sini ya, resist awal di sini 1372. Ketika dia bisa menembus
garis triple MA, jika dia bisa nembus garis triple MA, ya ini di resist awalnya di 1372, ada kemungkinan dia akan naik ya guys ya, menuju ke resist yang selanjutnya di 1411. Lalu ada resist lagi di 1435, lalu 1476 dan 1560. Jadi untuk upside-nya ya kita akan ukur untuk harga saat ini ya. Sampai di titik high itu ada sekitar 10% gitu. Tapi memang ban second liner ini secara volatilitas itu tidak terlalu tinggi ya guys ya. Mungkin hanya beberapa persen naik, lalu penurunan juga tidak terlalu dalam gitu guys ya. Kita lihat low-nya di sini di 1305 ini beberapa kali sempat terkoreksi, akan tetapi tidak sampai ke area support kuatnya gitu guys ya. Jadi masih memantul gitu ya, masih sideways saja di sini di area MA20 dan MA50-nya gitu. Jadi tidak sampai tembus di low 1310. Bahkan kemarin pun ini tidak sampai menembus di low-nya. Jadi memang untuk bank second liner ini secara volatilitas masih tidak terlalu dalam gitu ya. Masih tidak terlalu volatil. Jadi ya mungkin hanya di area-area situ ya. Jadi untuk swing menurut saya tidak bisa diharapkan kenaikannya terlalu signifikan gitu. Tapi untuk sekarang, untuk hari ini, harga hari ini, upside-nya, mengingat upside-nya masih tinggi, jika memang nanti potensi dividennya itu lumayan besar, ya otomatis harganya bisa saja akan naik ke area resist 1560. Oke sih ya. Ini untuk harga BJBR gitu. Lalu kita akan menghitung berapa besaran yang kira-kira nih akan dibagikan oleh Bank BJB ya guys ya. Cara EPS itu bertumbuh ya guys ya, dari tahun 2019 itu di 158, 2020 171, lalu di 2021 itu 207, dan 2022 ini ada di angka 219 ya guys ya. Dengan asumsi dia akan membagikan sekitar 48%, karena di tahun 2021 DPR-nya ini dividend payout ratio-nya lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi EPS-nya itu masih terbilang tinggi ya, di atas 200. Secara histori, dia membagikan di bulan April ya guys ya, ada di 7 April, lalu ada di 14 April, lalu di 24 April. Tapi dia secara rutin dari 2018 itu membagikan dividen ya, selalu membagikan dividen. Kita akan menghitungnya seberapa besar jika IPS yang sekarang itu dengan DPR ya, dividend payout ratio sebanyak 48%. Oke, kita hitung 219 dikali DPR-nya 48%. Ya, kira-kira akan membagikan 105 ya guys ya, 105 per lembar saham gitu guys ya. Atau 10.500 per lotnya. Jadi untuk dividen sebenarnya untuk angka 105 ini cukup besar ya jika memang dia membagikan 48% gitu guys. Tapi misalkan DPR-nya ini tembus sampai di tahun seperti di tahun 2020 55%, nah ini angkanya akan sedikit lebih tinggi ya. Jika dia membagikan dividen payout ratio sebanyak 55%, maka dividennya akan dibagikan adalah 120 per lembar saham gitu guys ya, atau 12.000 per lotnya. Nah ini menurut saya angka yang bagus gitu guys ya untuk pembagian dividen dari bank second liner. Mengingat bank second liner ini juga terus bertumbuh ya dari tahun ke tahun, labanya terus meningkat gitu. Terutama untuk bank BJBR ini secara EPS juga terus meningkat. Jadi untuk bank BJBR ya kita akan menunggu RUPS-nya seperti apa. Apakah dia akan membagikan dividen atau tidak? Ya, jadi ini masih belum pasti sampai RUPS nanti digelar ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian ya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel IQ Saham. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.